Edumi Podcast, kita jumpa lagi dengan Edumi Podcast. Educate, healthy, and happy. Masih bersama saya, Happy Desi Elitasari, Kepala Instalasi Promosi Kesehatan RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Apa kabar sahabat Edumi di tahun 2025 ini? Saya yakin sahabat Edumi memiliki banyak kenangan di tahun 2024 dan memiliki banyak semangat untuk semakin berkarya, semakin semangat di tahun 2025 dan pastinya semoga sahabat Edumi semua juga semakin bahagia. Kita akan meneruskan pembahasan profesi Komite Tenaga Kesehatan lain yang berjumlah 17 yang sebelumnya sudah kita bahas. Kalau nggak salah kita udah bahas di tahun 2024 itu kita bahas sekitar 5 atau 6 ya Mas. Di tahun 2024 kita sudah membahas 5 profesi tenaga kesehatan lain dan kita akan tetap melanjutkan di tahun 2025 ini. Baik sahabat Edumi, kita akan menyambut tamu kita dari profesi penata anestesi. Kita tunggu sebentar ya, mungkin sebentar lagi beliau akan datang. Jeng jeng jeng. Siapa dia? Oh siapa dia? Kita tunggu sebentar ya. Nah tuh sudah datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia sahabat Edu Podcast, tamu kita hari ini profesi penata anestesi. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Ansori, izin saya panggil Mas ya Mas. Panggil Mas boleh. Oke, biar sahabat Edumi juga lebih dekat dan kita kayaknya soalnya juga masih muda sih, tapi nanti kita lihat. Oke, silahkan dipakai Mas Ansori. Oke, terima kasih Mas Ansari atas kesediaannya di pagi ini. Kita sambut yuk sahabat Edumi. Selamat pagi sahabat Edumi. Selamat pagi. Edumi Podcast, Educate, Healthy, and Happy. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Ansori di tengah kesibukan. Mas Ansori sebagai tenaga penata anestesi masih bersedia untuk memberikan info-info terkait penata anestesi kepada sahabat Edumi Podcast di rumah. Nah sebelum kita membahas nih Mas Ansori tentang pekerjaan anestesi ya, penata anestesi, boleh tahu dong Mas Ansori masuk rumah sakit RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro ini tahun berapa? Oke. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu bagi yang belum kenal. Nama saya Ansori. Saya mulai bekerja di rumah sakit sebagai anestesi yaitu Desember 94. Jadi sudah cukup lama sekali. Desember 1994 jadi sudah 30 ya. tahun. Wow. Sudah 30 tahun. Se-SMA tuh. Itu pengangkatan pertama atau gimana tuh? Bukan, itu sebelumnya sepengangkatan pertama itu di Puskesmas. Tahun berapa itu tuh? Dari tahun 1986, 1 Maret. Kemudian sampai tahun 90, kemudian tahun 90 itu saya berangkat sekolah untuk mengambil penata anestesi. Oh gitu, 90. Tahun 1986 pengangkatan pertama. 86. Wah, itu saya masih SD. Luar biasa sahabat Edu Podcast. Dari tahun 1986 sudah bekerja waktu itu sebagai perawat. Biasa. Setelah itu tahun 90 sekolah sampai 94 di Bandung. Oh, di Bandung. Sekolah khusus untuk perawat anestesi? Iya, untuk penata anestesi. Oh, untuk penata anestesi. Wah, ada sekolah khususnya ya sahabat Edumi. Buat sahabat Edumi yang ingin menjadi seorang penata anestesi, ada sekolahnya khusus, sekolah penata anestesi. Oke. Nah, Mas, tadi disampaikan tahun 1994 masuk di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. Betul. Itu bekerjanya kan di rumah sakit tuh banyak tuh ruangannya tuh. Betul. Masuk langsung ke ruang mana tuh? Apa pindah-pindah atau langsung ke ruang? Kebetulan dari mulai masuk Desember 94 sampai saat ini saya tetap di kamar operasi, tidak berubah-ubah, tidak betah ya sebagai penata anestesi di Rumah Sakit Yani Metro. Ya memang tupoksinya ada di situ betul. ya. Nah, tupoksi kita ada di kamar operasi. Nah, betul. sahabat Edmi sebagai bocoran tadi kan kita menyebutkan penata anestesi itu apa? Nah ini udah ada cluenya nih. Beliau bekerjanya di ruang operasi dan anestesi itu secara awam kita mengenalnya sebagai orang yang suka bius membius.
terbius ya. Jangan sampai nanti sahabat Edumi terbius oleh Mas Ansori ya. Artinya kalau udah terbius tuh berarti punya penyakit kan. Nah itu. Jadi jangan sampai terbius ya. Oke. Nah Mas Ansori sebagai yang bekerja di ruang operasi itu yang saya tahu kalau kita mau dioperasi itu ada beberapa pembiusan ya. Iya betul. Jadi pembiusan itu ada bius lokal, kemudian ada bius setengah, dan juga ada bius semuanya. Ya, total, itu apa sih bedanya Mas? Jadi begini, untuk jenis daripada anestesi itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu lokal anestesi. Itu yang bius cuman di lokasi tersebut, kemudian regional anestesi itu yang dibilang tadi bius separoh, kemudian general anestesi untuk keseluruhan daripada anggota tubuh kita. Jadi untuk menentukan hal tersebut dia di lokal anestesi, di regional anestesi atau di general anestesi, kita itu harus melakukan pemeriksaan dulu. Itu di situ diadakan pemeriksaan. Oh gitu. Jadi apa gunanya, spesifikasinya antara bius lokal, kemudian bius setengah dan bius total itu apakah untuk semua kasus atau berbeda-beda kasusnya? Oh tentunya tidak ya, jadi itu tergantung dari kasus, semua kasus. Tapi kalau untuk di Rumah Sakit Ayani Metro ini, terutama untuk lokal anestesi, biasanya dilakukan oleh DPJP operator masing-masing, seperti ada dokter mata atau kalau lokal di IGD atau di tapi untuk yang di kamar operasi biasanya dilakukan untuk regional anestesi dan general anestesi. Jadi kalau di kamar operasi itu untuk kasus-kasus yang membutuhkan bius setengah dan atau total. Bius total. Contohnya Mas? Contohnya, jadi sebelum kita menentukan itu di bius lokal, di bius regional atau di bius general, kita harus melakukan pemeriksaan itu di ruang persiapan. Apa persiapannya? Salah satunya yaitu diadakan asesmen pre-anestesi namanya. Di situ dilakukan asesmen pre-anestesi. Situ ditanyakan banyak sesuai dengan kita untuk mencocokkan lah apa yang sudah dilakukan di ruangan, dipersiapkan. Jadi kita mencocokkan di situ atau MR-nya sudah diisi atau belum, namanya benar atau enggak, umurnya berapa, itu kita teliti lagi. Kemudian kita tanyakan dari beberapa hal tersebut lokasinya di mana. Itu untuk menentukan yaitu untuk dia regional atau general. Oh gitu. Jadi walaupun dari ruangan rawat inap ya sebelum operasi persiapan itu udah ditanya-tanya, sudah dicatat di rekam medis, tetap untuk sebelum masuk ruang operasi dia ada persiapannya lagi, ditanya-tanya lagi. Ya, salah satunya yang ditanyakan itu ada tadi sudah dijelaskan ada MR, nama, umur, tanggal lahir, kemudian di situ ada riwayat penyakit yang diderita bapak, contohnya itu. Kadang ini sih Mas, saya pernah dengar ya, kadang kesel, kok ditanya nama lagi sih, di sana ditanya nama, di sini tanya nama, ditanya umur, itu lagi ditanyain gitu. Ya, itu sebagai untuk klarifikasi ya, untuk mencocokkan benar atau enggak. Nanti karena kadang-kadang banyak nama sama, kemudian kebetulan MR-nya kan beda, atau nanti kan tanggal lahirnya beda, otomatis kalau nama sama, tanggal lahir sama, kemungkinan MR tetap berbeda. Salah satunya itu untuk kontrol ya, jangan sampai pasien tertukar ya. Betul, nah sahabat Edwin di rumah, kalau misalnya menjadi pasien di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan yang lainnya, misalnya nih di satu ruangan ditanya ini nama, umur, tanggal lahir, nanti di ruangan lain ditanyain lagi. Jangan kesel ya, karena itu untuk keselamatan pasien sendiri, untuk konfirmasi bahwa itu memang prosedurnya ya Mas, bukan mau kita ya, memang prosedur dari peraturan Kementerian Kesehatan seperti itu ya. Betul. Nah, SOP-nya memang seperti itu. Iya, SOP-nya seperti itu. Jadi jangan jengkel lagi kalau ditanya nama, umur dan lain-lain oleh petugas kesehatan, karena memang itu prosedurnya adalah seperti itu. Baik, Mas Ansori, kita lanjut. Nah, kalau mau operasi tuh Mas, kenapa sih kok disuruh puasa? Emang nggak boleh tuh, kan lapar, lama lagi puasanya betul, gitu. Itu betul sekali. Jadi begini, memang salah satu persiapan, tadi memang persiapan itu belum saya jelaskan
itu baru salah satunya asmen pre anestesi itu salah satunya ada puasa. Puasa itu adalah mengosongkan lambung ya, terutama untuk yang di bio general anestesi itu wajib, hukumnya wajib untuk puasa. Oh, yang bius total. Terkecuali situ yang harus darurat itu kalau memang keadaan lebih mendesak, lebih ke menyangkut keselamatan jiwa, itu apa boleh buat, namanya tidak puasa juga nggak, tapi kan kita tahu perlakuannya harus ada yang perlakuannya tetap berbeda ya untuk kasus-kasus darurat. Tapi kalau untuk yang elektif kita harus puasa minimal, kalau dulu sih bisa dihitung 12 jam ya, tapi kalau yang sekarang ini 6 sampai 8 jam tuh. Jadi untuk mengosongkan lambung tujuannya yaitu apabila di bios general atau bios regional itu tidak terjadi muntah. Nah, kita menghindari seandainya bila terjadi muntah ya, jadi itu kan sangat berbahaya sekali ya, karena bisa terjadi aspirasi. Itu yang paling berbahaya. Aspirasi itu? Aspirasi itu ada satu cairan tubuh yang masuk ke dalam paru-paru, sehingga bisa membuat paru tersebut tuh bisa namanya terisi cairan lambung ya, itu kan berupa asam, berarti kan berbahaya, bisa membuat salah satu organ di paru itu nekrose lah, jadi bisa itu akibatnya nanti bisa sesak napas dan membawa kematian. Salah satunya itu yang paling dihindari. Gitu. Memang itu ada prosedur sekali lagi untuk keselamatan pasien ya, puasa itu ya. Untuk menghindari, karena beberapa obat mungkin memicu meningkatnya asam lambung ya, Mas Ansori. Jadi itu juga bagi yang regional anestesi perlu puasa juga. Yang bio setengah. Tapi kan gini. Umpamanya kita udah tentukan dengan ini operasinya di daerah sini. Kebetulan operasinya udah kita berikan regional anestesi. Nah itu kenapa puasa? Tetap puasa karena menghindari apabila mungkin operasi bisa lama dan obat general regional anestesi tidak cukup. Jadi kan kita tambah dengan obat-obat yang bius yang general. Jadi salah satunya tetap aja untuk menghindari supaya tidak muntah. Itu. Oke. Baik sahabat Edumi, jadi itu penjelasan kenapa sih kita harus puasa kalau mau operasi, sekali lagi untuk keselamatan pasien. Jadi ikuti apa yang disarankan oleh petugas kesehatan. Nah Mas, ini satu lagi nih yang sering ditanyakan dan menjadi perdebatan juga di kalangan keluarga pasien dan pasien tuh, selain puasa, kenapa sih kalau habis operasi itu harus nunggu kentut? Penting banget sih kentut itu, padahal kalau kita kentut tuh malu-malu ya, tapi kalau selesai operasi ini malah kentut itu ada satu hal yang ditunggu-tunggu gitu. Kenapa harus kentut tuh Mas? Jadi begini. Kenapa kalau menurut orang-orang yang awam ya, kenapa harus kentut? Sebenarnya kalau ya istilahnya karena gini ya, apabila seseorang sehabis dioperasi kemudian dia sudah kentut, berarti kan sistem pencernaan itu sudah normal kembali. Tandanya. Tandanya peristaltiknya sudah berjalan seperti biasa lagi, sudah bagus. Nah otomatis kalau seandainya operasinya itu pasien yang setelah dioperasi itu sudah kentut, jadi boleh minum karena memang peristaltik atau sistem pencernaan sudah bagus lagi, sudah normal. Itu salah satunya. Sebenarnya kalau untuk sekarang ini sudah tidak begitu kentut, jadi indikasinya lain seperti kayak yang dilakukan dengan regional anestesi, terutama kayak yang seperti sekarang berlagi ngetren ya erak, erak yang di kita juga ada ya, kentut lagi lah ya. Jadi cukup indikasi untuk dia supaya minum lagi, umpamanya kaki sudah bisa diangkat. Itu udah boleh minum. Berarti obat bius yang itu sudah habis. Tapi apakah semua kasus itu sama untuk tanda-tandanya boleh makan minum atau spesifikasi masing-masing? Enggak, setiap pasien pasti berbeda. Contohnya kayak bedah digestif atau yang motong usus yang disambung atau dengan yang lainnya, itu tidak sama perlakuannya. Tentu itu nanti boleh makannya tergantung dari dokter operatornya. Enggak bisa semua dibikin sama menurut anestesi, bisa enggak. Itu tetap nanti intinya bahwa menurut petugas. Menurut petugas ya sahabat Edumi, bukan menurut katanya katanya karena memang setiap pasien punya spesifikasi yang berbeda-beda. Jadi jangan bilang saya habis operasi nggak suruh kentut kok,
kok, cuma suruh angkat kaki. Loh kok saya suruh kentut? Akhirnya nanti dia padahal dia perlunya kentut, kemudian dia ngikutin kata orang itu cuman angkat kaki, padahal kasusnya berbeda. Ternyata itu juga bisa berbahaya. Nah, apa bahayanya tuh Mas? Ya jadi gini bila dilanggar, tidak sesuai dengan saran petugas kesehatan. Umpamanya ya, kalau umpamanya peristatiknya belum bagus, otomatis dia belum kayak di biosfer general tuh dia belum bisa angkat kaki, ya itu beda. Nanti kan otomatis kan sistem pencernaan kan belum normal. Iya. Jadi peristatiknya belum bagus. Ya kalau dia kasih minum otomatis kembung lah. Itu kembung, nanti berujung juga bisa muntah. Bahaya lagi. Iya, gitu. Muntah bisa aspirasi tadi ya, masuk ke paru-paru dan lain-lain. Nah, sahabat Edumi, jadi setiap kasus tanda setelah operasi juga berbeda-beda untuk setiap kasusnya ya. Jadi tetap sekali lagi sahabat Edumi, ikuti saran yang diberikan oleh petugas kesehatan. Iya, bukan katanya itu, katanya ini, katanya itu. Karena setiap kasus, sekali lagi setiap orang berbeda-beda kasusnya dan berbeda-beda indikasinya dan berbeda-beda apa yang harus dilakukan sesudah operasi. Dan yang disarankan sekali. Itu memang yang terbaik untuk pasien. Iya, kira seorang petugas tidak mungkin memberikan saran yang jelek, itu tidak mungkin. Pasti yang bagus, yang the best lah itu. Karena kita bertanggung jawab terhadap keselamatan pasien. Sudah disumpah ya Mas ya. Betul. Oke. Nah Mas, kan ini kalau di ruang operasi itu ada dokter anestesi dan ada penata anestesi. Gimana sih keduanya ini persamaan atau perbedaannya? Ya jelas, kalau perbedaannya udah jelas. Dia seorang dokter spesialis anestesi adalah sebagai DPJP penanggung jawab semua tindakan anestesi yang ada di kamar operasi. Sebagai untuk ke penata anestesi itu melaksanakan. Jadi untuk melaksanakan dari instruksi dari dokter spesialis anestesinya. Jadi kita berkolaborasi dengan bermitra. Kolaborasi, mitra ya, soulmate lah ya. Penanggung jawabnya dokter SPAN itu. Oke, jadi tetap masing-masing memiliki porsi tugas kewenangan yang berbeda-beda, tapi semuanya adalah berkolaborasi. Sebagaimana juga petugas kesehatan, sahabat Edumi, kita itu ada tenaga kesehatan itu banyak sekali profesinya, sekitar ada 30-an lah. Nah, kita semua itu memiliki kewenangan dan tugas dan kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan profesi masing-masing. Tapi kita semua di sini adalah berkolaborasi demi kesehatan dan keselamatan pasien. Nah, Mas Ansori, satu lagi pertanyaan nih. Kadang kan orang tuh takut juga ya di bius, nanti takut nggak bangun, takut nggak bangun kelabasan, sehingga yang harusnya operasi, enggak lah saya nggak mau operasi gitu, nanti udah operasi nggak bangun. Nah sebenarnya ada nggak sih efek samping dari pembiusan ini gitu? Sebenarnya sih semua tindakan seorang dari medis atau dari apapun, semua tindakan itu pasti mempunyai efek samping atau resiko. Contohnya, umpamanya kalau di anestesi ada anestesi lokal, tetap aja juga mempunyai efek samping. Contohnya, setelah dibius ini ada rasa nyeri di lokal tersebut, itu ada memar karena bekas tusukan. Itu salah satu efek samping untuk yang lokal anestesi. Kalau untuk yang regional anestesi tetap juga ada. Mungkin satu, tapi kan setiap efek samping itu belum tentu sama ya, dan tidak semuanya mempunyai juga. Jadi kalau untuk regional mungkin ada nyeri pinggang, habis itu dari ada sakit kepala, yaitu memang salah satu efek samping daripada pembiusan. Kalau general anestesi, umpamanya dia sakit tenggorokan, itu pusing, muntah dan rasa ngantuk, itu seru. Kenapa sakit tenggorokan? Karena salah satunya kita masukkan pembiusan itu kan menggunakan alat ya yang dimasukkan ke tenggorokan, itu salah satunya ya karena menggunakan alat ya pasti aja setelah dicabut ada rasa nyeri. Itu salah satunya seperti itu. Tetap ada efek samping walaupun hanya sedikit dan setiap orang tidak sama. Itu. Sekali lagi setiap orang tidak sama ya, jadi jangan nyamain, apalagi nyamain saya dengan Mas Ansori ya, tentu saja beda ya sahabat Edumi ya, yang satu perempuan satu laki-laki beda. Betul. Oke, nah tadi terkait pembiusan nih Mas Ansori, saya itu kan pernah beberapa kali juga ya operasi, itu ada yang disuntik di pinggang, kemudian ada juga yang masuk melalui infus, ada juga yang pernah disuntik di area lokal. Itu
apa sih beda-bedanya itu, kok kenapa beda-beda seperti itu? Ya tadi itu seperti kan udah dijelaskan di awal tadi bahwa yang seperti ada suntik di tempat itu namanya lokal anestesi itu tadi. Kalau lokal anestesi itu ya hanya kita butuhkan untuk area Di tersebut. area itu, misalnya tersebut. operasi cuma mata doang gitu ya. Kayak ya apa istilahnya kalau orang awam bilang Cuci, kutil atau itu ya di situ bisa. iya. Kemudian yang regional anestesi, contohnya kita bisa umpamanya kasus-kasus seperti urologi itu bisa, atau mungkin hernia itu juga bisa, sesar, sesar itu lahiran menggunakan regional anestesi. Terus sedangkan kalau umpamanya besar, supaya umpamanya ada amandel itu tidak bisa dilakukan dengan bius regional separuh, ya? harus Gitu. tetap total. Terus umpamanya bedah digestif itu kebanyakan kita menggunakan bius general itu karena kan perlu kita butuh relaksasi, butuh yang memang harus kita tidurkan semuanya biar tidak ini. Oh, seperti itu. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan Sesuai dengan ya. kebutuhan. Jangan cuman kata-katanya lagi ya, sahabat Kata-katanya aja. Edumi Podcast. Saya waktu itu cuma disuntik di pinggang. Saya waktu itu cuma enggak, kalau saya dimasukin di infus. Nah, tetap sekali lagi berbeda-beda sesuai dengan kasus dan kebutuhan masing-masing pasien ya. Kembali lagi ke sana ya. Jadi segala sesuatu itu memang sudah direncanakan dengan baik ya, bukan maunya petugas tapi dengan yang tadi dengan itu pemeriksaan tersebut dan bisa tentukan menggunakan apa gitu ya. Jadi apa perlu hanya lokal atau regional atau general anestesi itu sudah ada aturannya itu. Mas, waktu mau operasi itu juga tuh saya pernah disuntik tuh di area sini ya. Terus ditandai bulet-bulet. Nah, itu apa maksudnya tuh? Oh, kalau itu biasanya dilakukan di ruang persiapan karena itu untuk ditandai lingkaran gitu. Itu yang melakukan dari keperawatan untuk memasukkan obat antibiotik kan tes untuk mengetahui dia alergi atau mengetahui alergi antibiotik atau tidak. Dia alergi apa enggak. Tapi itu kalau di rumah sakit kita yang melakukan adalah perawat ruangan atau perawat kamar operasi sebelum dia, karena sebelum 1 jam dilakukan operasi adalah obat antibiotik itu harus sudah masuk. Oh, seperti itu. Jadi pada saat nanti sudah dilakukan operasi, antibiotik itu sudah bekerja dengan baik. Gitu. Jadi persiapannya ini memang detail banget ya. Terutama di ruang persiapan itu dari pihak keperawatan itu salah satunya setelah tanya jawab juga dari pihak itu untuk melakukan tes obat yang mau dilakukan, yang dimasukkan. Untuk pihak anestesi itu melakukan pre-assessment anestesi, tanya yang detail-detail lagi, lokasinya di mana, puasa atau belum, namanya siapa, itu salah satunya. Memang harus detail itu. Jadi sekali lagi sahabat Edumi, jangan jengkel kalau ditanya banyak ya. Jangan ya Dek ya. Ya karena semua itu adalah untuk keselamatan pasien. Nah, Mas Ansori, apa sih suka dukanya? Kan tadi dibilang sudah 30 tahun ya bekerja sebagai petugas penata anestesi. Apa sih sukanya dulu deh, kalau dukanya nanti. Kalau sukanya itu ya kita, kalau yang jelas kita kalau menikmati kerja tuh suka dah. Itu harus kita nikmati, apa pekerjaan kita harus kita nikmati, harus kita syukuri. Itu ya mungkin membawa suka. Tapi kalau membawa dukanya yaitu namanya pekerjaan juga mengandung risiko. Apabila kita mengadakan membius, tiba-tiba pasiennya ya ada sesuatu yang bermasalah, itu salah satu duka kita. Tapi kita tetap berusaha, kita sambil berdoa. Jangan lupa tetap berdoa. Gitu. Oh iya, sebelum melakukan tindakan berdoa dulu semuanya ya. Gitu. Oke, keren-keren. Nah, Mas, tadi kan di awal Mas Ansori menyampaikan bahwa sebelumnya sekolahnya sebagai perawat, kemudian sekolah sebagai penata anestesi. Berapa lama tuh sekolahnya? Kalau zaman saya dulu itu kan masih D3 tuh 7 semester. 7 semester dulu. 7 semester tuh 3 tahun 3 tahun setengah.
Tapi kalau kemudian saya suruh D3 anestesi, penata anestesi, kemudian saya ambil S1-nya di keperawatan lagi. Nah, itu karena ya salah satu untuk mengurus kepangkatan kalau itu. Tapi kalau untuk yang sekarang tidak ada D3 lagi. Nah, sekarang sudah D4 semuanya untuk pendidikan namanya D4 keperawatan anestesiologi. D4 keperawatan anestesiologi. Sahabat Edumi yang mau sekolah anestesi sekarang udah lama sih sebenarnya ya. Bisa sekolah di anestesiologi. Ada di mana aja tuh Mas Ansori? Kalau dulu zaman saya sekolah dulu memang ada 2 deh, di Jakarta dulu, dan di Bandung. Tapi kalau sekarang sudah banyak. Alhamdulillah sekarang sudah ada berapa ya? 18 sekolah anestesi. Kalau nggak salah satunya ada yang mau dibuka di Lampung. Tunggu saja beritanya ya sahabat Edumi. Sekolahnya nggak usah jauh-jauh lagi, di Lampung tahun depan ada yang mau ingin menjadi petugas anestesi atau ahli bius. Tapi jangan sembarangan membius ya. Apalagi membius hati-hati yang sedang luka. Jangan ya. Oke. Nah Mas, tadi sudah disampaikan bahwa gelarnya Mas Ansori itu sarjana keperawatan, tapi kok masuknya itu nggak di komite keperawatan, kok masuknya di komite tenaga kesehatan lain. Gimana ini ceritanya? Betul, karena itu terjadi perubahan, ya, karena kita dulu di anestesi itu belum punya rumahnya, jadi kita masih di rumahnya di keperawatan jadi satu. Kemudian mulai tahun 2019 diusulkan dari OP anestesi itu mengusulkan supaya berumah sendiri begitu. Kemudian diusulkan sampai DPR, disetujui dengan presiden. Alhamdulillah itu akhirnya sekarang sudah punya rumah sendiri. Kalau gelarnya itu dulu memang saya tahun 2010 itu saya melanjutkan ke kebetulan waktu itu terjadi impasing, jadi peralihan. Iya, masih dapat impasing, tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Harus sekarang masuk UKOM dan sekarang harus linier. Kalau dulu masih bisa diakui. Jadi impasing. Dulu baru langka ya. Iya, karena masih ini. Jadi dari yang itu sesuai dengan golokan dan jabatan masing-masing kita tidak berubah. Yang berubah adalah fungsionalnya. Dari situ dulu jabatannya dari keperawatan, sekarang menjadi penata anestesi. Jadi memang sahabat Edumi Podcast ada beberapa perubahan di Kementerian Kesehatan terkait tenaga fungsional, termasuk penata anestesi yang semula masuk di keperawatan, sekarang masuk di tenaga kesehatan lain. Seperti saya juga sahabat Edumi, saya semula adalah tenaga penyuluh kesehatan dan sekarang menjadi tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Itu memang sudah menjadi keputusan dari Kementerian Kesehatan. Oke, Mas Ansori, terima kasih banyak ya atas penjelasan terkait tenaga penata anestesi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bius membius dan ruang operasi. Nah, closing statement dong Mas Ansori, pesan-pesan apa yang disampaikan kepada sahabat Edumi Podcast di rumah? Oke, terutama untuk keluarga pasien dan yang lainnya, apabila di semuanya saja, apabila masuk dalam rumah sakit adalah ikuti aturan yang disarankan, yang diterapkan oleh petugas. Harus ikuti apa kata petugas. Itu aja. Oke, baik sahabat Edumi, ikuti yang disarankan, yang diberikan, info-info yang diberikan oleh petugas kesehatan, baik dokter, perawat atau petugas yang lainnya, karena semua itu adalah demi keselamatan dan kebaikan pasien kita RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro tercinta. Sekali lagi terima kasih Mas Ansori sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak sudah sharing di awal tahun 2025 ini. Semoga sahabat Edumi semakin terbuka wawasannya terkait permasalahan-permasalahan kesehatan, dan kita akan selalu hadir untuk memberikan informasi-informasi yang terbaik kepada sahabat Edumi Podcast di rumah bersama tentu saja para ahlinya dari RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edumi Podcast, educate, help me and happy. Bye bye.